Dia bilang begini, Pak Prabowo alergi terhadap demo. Ibu Sri Mulyani ini digosipkan akan mengundurkan diri. Wah, ya, ini ada kabar reshuffle lagi. Jadi kemarin kan reshuffle cuma satu, Pak Satrio Brodjonegoro. Tapi katanya dia mengaku tidak di reshuffle, mengaku dia mengundurkan diri. Terus dia bikin heboh. Dia bilang begini, Pak Prabowo alergi terhadap demo. Wah, terus ada yang ngebelain Pak Prabowo. Saya lupa namanya. Tapi ya udah. Tapi maksud saya begini, reshuffle itu kan memang keinginan presiden ya. Maksud saya haknya presiden, hak prerogatif presiden. Bahkan di situ disebutkan juga bukan hak prerogatif wakil presiden atau hak prerogatif mantan presiden. Jadi ini memang hak prerogatifnya Pak Prabowo. Nah, akhir-akhir ini teman-teman banyak sekali beredar isu reshuffle kembali terjadi pasca Idul Fitri, pasca Lebaran yang akan datang ini. Jadi banyak yang menduga Pak Prabowo akan melaksanakan reshuffle di April atau Mei 2025. Nah, nama-nama yang beredar dalam reshuffle itu pun biasalah namanya orang-orangnya itu udah diomongin di mana-mana gitu. Salah satunya yang paling santer itu salah satunya. Kalau saya mau nyebutin 3 tuh gimana nyebutinnya? Salah 3 nggak gitu lah. Kalau salah 3 kan dekat Solo. Lagi pula 7 itu kalau salah 3 7. Ya. Jadi gini aja lah. Di antaranya ada 3 menteri. Bahkan beberapa nama yang santer juga disebutkan sudah siap menggantikan. Yang pertama paling santer disebutkan itu adalah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ya, didesas-desuskan akan mengundurkan diri karena sudah pusing mungkin ya. Kan kemarin beliau menyampaikan bahwa APBN kita tekor 30 triliunan. Itu sebuah angka yang banyak ya. Walaupun 30 itu kita bisa hitung pakai ya sebentar lah kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30. Tapi ini ada triliunnya. Jadi banyak banget. Ibu Sri Mulyani ini digosipkan akan mengundurkan diri karena sudah pelik. Terus kemudian sudah pusing mungkin ya, jadi udah nggak kuat mengundurkan diri. Tapi banyak yang mengatakan nggak mungkin Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri. Kalau Ibu Sri Mulyani sekarang mengundurkan diri, kenapa waktu itu diterima tawaran Pak Prabowo menjadi Menteri Keuangan lagi? Kan udah tahu bakal pusing. Kenapa bakal pusing waktu itu diterima? Sekarang pusing beneran, malah digosipkan mengundurkan diri. Jadi ada dua faksi. Faksi yang percaya Sri Mulyani mundur, yang kedua adalah faksi yang tidak percaya Sri Mulyani tidak mundur. Kalau saya harus baca dua-duanya, karena Satgas Kritik untuk semua faksi. Nah, tapi yang menarik lagi adalah faksi-faksi yang percaya bahwa Bu Sri Mulyani mundur itu sudah mengelus-ngelus jagoannya. Jagoan yang menggantikan akan, para tokoh yang konon disiapkan menjadi pengganti Sri Mulyani. 1, Wamen Thomas, Tommy Jiwandono, Thomas Jiwandono ya, Jiwandono, Wamen. Kemudian Wamen Suhasil juga diisukan akan menggantikan. Jadi dari internal Kementerian Keuangan ada 2 yang disiapkan, yaitu dua-duanya Wamen Tommy dan Wamen Suhasil. Itu katanya akan menggantikan Ibu Sri Mulyani. Dari tokoh-tokoh luar Menteri Keuangan ada 2 nama yang juga santer disebutkan sebagai calon pengganti Sri Mulyani. Ada Mas Tommy, ada Pak Suhasil, ada Pak Prof Bambang Brodjonegoro, ada Pak Dede Khotib Basri. Ya, nanti kita lihat saja perkembangannya, apakah nama-nama ini tetap santer. Kemudian yang kedua, ternyata bukan 3, maaf, ada 5 ternyata nama yang santer akan di reshuffle. Tapi saya nggak tahu ya, ini saya bacain aja. Yang kedua, yang santer juga di reshuffle adalah Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Karena alasannya dianggap tidak mendapatkan dukungan politik dari partainya, Partai Golkar. Siapa yang akan menggantikan? Itu katanya Ketua Dewan Pembina ya,
anaknya Pak Ganjar Kartasasmita itu, Gus Gumiwang Kartasasmita. Itu yang disanter sekali disebutkan akan menggantikan Erlangga Hartarto. Tapi ada juga sumber-sumber yang mengatakan yang akan menggantikan Erlangga Hartarto adalah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar. Nah, siapa yang menggantikan Pak Bahlil? Santer disebutkan adalah Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Nah, yang menggantikan Menteri UMKM adalah Wamen. Ya lupa saya siapa yang menggantikannya. Tapi itu lagi-lagi sifatnya adalah desas-desus, teman-teman. Jadi yang kedua adalah Menteri Erlangga. Yang ketiga, yang didesas-desuskan akan diganti, walaupun saya juga tidak percaya, tapi harus saya bacakan, adalah Pak Erick Thohir. Erick Thohir desas-desusnya akan digantikan oleh Jeffrey Giovanni, petinggi PSI. Ya, ini luar biasa ya, PSI ya. Jeffrey dikenal dekat dengan Pak Jokowi, itu didesas-desuskan akan menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Ya, itulah. Nama-nama lain yang disiapkan adalah para wamen, tapi saya nggak yakin ini. Yang ketiga yang keempat yang didesas-desuskan akan di-reshuffle adalah Mutia Hafidz, Menkom Info. Karena mohon maaf, Mutia Hafidz Menkom Digi. Karena katanya ada kasus yang melibatkan suaminya. Tapi kan belum inkrah ya. Tapi saya hanya membacakan apa kata desas-desus. Yang bersiap menggantikan adalah siapa namanya? Wamennya Bu Mutia Hafidz. Itu Mas Angga atau Bang Nezar ya, bersiap untuk menggantikan. Namanya juga desas-desus. Kemudian yang kelima desas-desusnya lagi adalah Menteri Budi Ari. Budi Ari Menteri Koperasi. Itu juga katanya desas-desusnya akan diganti. Siapa yang menggantikan? Itu wamennya juga. Ferry Juliantono katanya. Tapi ini lagi-lagi sifatnya desas-desus ya. Terus kemudian ada juga desas-desus yang terkait dengan minyak kita. Ya, minyak kita itu sebuah tragedi keumatan. Ya, ditipunya negara 250 ml setiap botol oleh si produsen minyak kita. Santer di publik dikatakan bahwa Pak Budi Santoso akan di-reshuffle sebagai Menteri Perdagangan, karena sebelumnya dia Sekjen Perdagangan juga, Sekjen Menteri Perdagangan, Sekjen Kementerian Perdagangan. Jadi dia juga bertanggung jawab terhadap si minyak kita. Dan desas-desusnya yang akan menggantikan sebagai Menteri Perdagangan adalah Bapak Edi Suparno, orang PAN juga. Jadi PAN selalu terban, digantinya oleh PAN. Nah, katanya begitu. Tapi isu-isu tersebut dibantah oleh Komandan Dasko, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Komandan Dasko. Ya, Pak Dasko menyebutkan dipastikan tidak ada rencana reshuffle. Nah, kalau Bang Dasko sudah bicara, maka kelihatannya itu yang benar. Tapi Bang Dasko bicaranya kemarin. Mungkin pada saat dia bicara memang tidak terjadi reshuffle. Apakah kedepannya akan terjadi reshuffle? Itu itu bukan kata, itu tergantung Pak Prabowo. Tapi kalau Bang Dasko sudah mengatakan tidak ada, Dasko mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Ini mungkin Bang Dasko bicara sebagai ketua harian Partai Gerindra ya, yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Bukan, tapi ini sebagai wakil ketua DPR juga, ya. Pak Dasko itu wakil ketua DPR dan juga ketua Gerindra. Luar biasa. Dia mengatakan, sekali lagi, saya ulang, Dasko mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah dan mendapat kepastian tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, ya. Tapi entah nanti, entah esok hari, entah lusa nanti, entah, kata Iwan Fals, ya. Nah, kita tunggu saja. Dan itulah tadi pembahasan tentang reshuffle. Mohon maaf bagi menteri-menteri yang disebutkan kemudian deg-degan, karena lagi-lagi saya lagi baca aja. Oh, ada satu lagi. Oh, Menaker juga katanya ya. Ada desas-desus akan bersiap untuk diganti karena beberapa case termasuk Sritek. Apakah
Menteri Dalam Negeri juga termasuk yang akan di-reshuffle karena kasus penundaan CPNS. Kita nantikan bagaimana titah dan maklumat dari Presiden kita yang tercinta Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Silakan saksikan terus Satgas Kritik di YouTube TV One News bersama saya Henry Satrio. Ya, Pak Prabowo juga boleh nonton ya. Saya hanya di TV One News setiap hari Senin sampai Jumat. Hanya bersama saya Henry Satrio. Saya sudah nyebut nama Henry Satrio berkali-kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.